Selamat siang, Mr. Rinus. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai formatif 2 Pancasila saya, yaitu bertopik penculikan anak. Dalam kasus ini, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini melibatkan penculikan seorang balita berusia 4 tahun bernama Bilqis di Makassar, Sulawesi Selatan pada awal November 2025. Jadi kasus ini baru saja terjadi. Korban kemudian diperjualbelikan secara berantai oleh jaringan sindikat perdagangan anak lintas provinsi melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp dengan kedok adopsi ilegal hingga akhirnya ditemukan di Jambi beberapa hari kemudian. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dan terungkap bahwa motif utama kejahatan ini adalah keuntungan ekonomi karena korban dijual dari awal di harga 3 juta sampai pada akhirnya 80 juta. Lalu yang kedua, ATHG. Kasus TPPO ini menunjukkan adanya ancaman nyata dari sindikat yang dengan sengaja mengeksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan, disertai tantangan baru berupa pemanfaatan platform digital sebagai media perdagangan anak yang menuntut penguatan dan penegakan hukum di ranah cyber. Situasi ini juga mengungkap hambatan internal berupa celah dalam pengawasan adopsi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat dan juga jelas bukan gangguan sesaat, melainkan kejahatan terorganisir yang berulang, karena kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Secara keseluruhan, peristiwa ini berada pada level eksternal campuran karena berasal dari pelaku luar namun diperburuk oleh kelemahan sistem internal. Lalu yang ketiga, alur responnya. Dalam sistem negara kesatuan dengan otonomi luas seperti Indonesia, respon terhadap kasus TPPO lintas provinsi dilakukan melalui koordinasi antara kepolisian pusat dan daerah, di mana laporan awal dari tingkat lokal segera diteruskan ke tingkat nasional untuk penanganan cepat. Pesan publik dan SOP diseragamkan secara nasional, sementara komunikasi, pendampingan, dan prosedur pemulihan tetap menyesuaikan kondisi lokal di Makassar dan Jambi. Upaya penyelamatan, pemulihan psikologis korban, dan pemulangan dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat kepolisian, dinas sosial, dan layanan perlindungan perempuan serta anak, didukung dengan logistik yang disiapkan oleh kepolisian pusat. Keberhasilan respon diukur dari kecepatan penyelamatan korban, efektivitas pemulihan, serta penangkapan dan pemrosesan hukum terhadap para pelaku utama jaringan perdagangan anak. Lalu, yang keempat adalah aktor. Dalam penanganan kasus TPPO ini, keputusan utama berada di tingkat kepolisian pusat, sementara pelaksanaannya dijalankan oleh aparat kepolisian di berbagai daerah yang bekerja sama dalam penyidikan dan penangkapan pelaku. Proses tersebut didukung oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial, serta pihak kementerian terkait untuk memastikan pemulihan korban dan pengawasan prosedur perlindungan anak. Media turut berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat, sementara koordinasi lintas daerah dilakukan melalui mekanisme kepolisian antar provinsi yang dikoordinasikan oleh Bareskrim. Seluruh langkah ini dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang mengatur pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan anak di Indonesia. Lalu, kesimpulan yang didapat, bentuk negara kesatuan dengan otonomi luas memudahkan Polri bekerja cepat karena komando terpusat dan hukum yang sama di seluruh Indonesia. Namun, koordinasi dengan pemerintah daerah bisa lambat dan kualitas penanganan kasus bisa berbeda-beda di tiap wilayahnya. Agar sistem ini berjalan dengan baik, diperlukan database nasional dan forum koordinasi antar provinsi. Kebijakan yang diperlukan meliputi penguatan polisi cyber bersama platform digital dan aturan pemulihan korban dengan dukungan anggaran khusus. Keberhasilan dapat dilihat dari penurunan kasus perdagangan anak melalui media sosial hingga 20% dalam 1 tahun ini. Maka, sekian dari saya dan terima kasih.